Selamat sore Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Raya Narko dan Bang Agus Haidir, anak muda dan Anak tua. Merah ya hari ini. Merah. Tapi saya bukan kader partai, Bang. Apa tuh bacanya? Saya bukan Harun Masiku ya. Saat ini Nggak dapat tahu ya. di mana keberadaannya. Apakah Harun Masiku di lubang semut atau di mana ini? Ngeri memang Harun Masiku ini. Dia pelari ya. tercepat. Harusnya ikut Olimpiade kalau nih. Mengalahkan kayaknya mau mengimbangi Edi Tansil sepertinya. Ya. Tapi saya bukan kader partai. Iya. Ya walaupun merah. Ini merah ini menunjukkan semangat, Bang. Ya kebetulan ini. Apa tulisannya? Ya Berisik. padi tumbuh tak berisik. Oh iyalah, yang berisik kan lain. Yang berisik itu wik. Oke, ya mungkin langsung aja ini Bang. Ini apa ini berita kita yang terhangat dan terwar. Nah, seperti biasa. Selamat sore Medan ada tiga berita. Nah, tapi nanti ada partai tambahannya kalau kita ya. Tambahan. Ada tiga berita terhangat ya dan tercetar. Nah, ini terkait pesta narkoba. Pesta narkoba. Astaga. Pesta di saat PPKM. Di saat PPKM, pesta narkoba. Pesta aja nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya. Ini ada narkobanya. Enak jago juga. Iya. Siapa ini Bang? Yang pesta narkoba ini? Ini sebenarnya beritanya 2 hari yang lalu. 2 hari lalu. 2 hari yang lalu, tapi terus bergulir karena men. melibatkan anggota dewan. Kita nggak usah pakai kita nggak usah pakai oknum lah. Memang dia udah itu. Kalian ya kurang ajar ya. Kami disuruh di rumah, di rakyat disuruh di rumah. Kalian berdiam diri aja di rumah. Kita memutus mata rantai biar kami aja pesta narkoba gitu ya. Oh gitu. Oke. Ini anggota ini, Bang? dewan dari Labuan Batu Utara. Batu Utara. Tapi pestanya ke Kisaran. Sedap ya? Pindah ya? Cari tahu duitnya dari mana ini ya. Jangan-jangan pakai duit rakyat juga. Aduh. Dia pindah pestanya di Kisaran. Kisaran itu PPKM level 3 kalau nggak salah aku ya. Iya PPKM level 3 ya. Di mereka di satu hotel mungkin sudah tahu, tapi kita ulang aja lagi. Iya, betul ya. Biar tahu semua orang. Iya, biar tahu kalau kucing-kucing ini ya. Biar besok-besok kalau mencalonkan diri lagi udahlah nggak usah dipilih lah pecandu-pecandu narkoba ini ya kan. Awak bayar pajak apa segala macam, duit dipakai untuk poya-poya. Misi-misi poya-poya. Aduh. Ini ada yang bilang nih, pakai masker lah Om. Pakai masker. Ini masker kita ada pakai loh. 2 lapis tadi. Cuma nungap kalau ngomong. Kalau kita ngomong apa kan, kita apa loh, steril loh. Masuk ke kantor tadi kita dicek suhu tubuh. Ya menunjukkan surat PCR. Saya pun ada surat PCR saya. PCR dari klinik di Ayahanda kemarin Bang. Karena ini kan orang parno kalau udah bersin. Ya kan. Udah vaksin juga ya? Vaksinnya aku yang belum. Iya. Aku karena tidak bisa. Iya, sama sebenarnya. Saya pun belum karena saya punya comorbid. Itu. Iya. Bang, ini gimana tadi nih? DPRD tadi, DPRD kita mengatakan kan ini pula ya kan? Iya. Nah, jadi mereka sudah tertangkap. Kepergok sudah bukan apa nih ya. Langsung di gap di situ bersama 8 cepu-cepu ya. 8 apa 7? 8 kan? Mereka cepu-cepu baru tumbuh apa ini? Maksudnya baru tumbuh besar, maksudnya bukan tumbuh yang lain ya. Nanti jadi persepsi. 8 perempuan. Enak juga ya pesta narkoba ditemani cewek-cewek. Ada videonya, kita lihat aja dulu. Video pas mereka di dalam ruangan itu. Mungkin abis nyanyi tuh masuk. Barang pun lemas. Iya, ini videonya ya? Iya, ada. Coba kita perlihat. Pi, mobilnya harus disampaikan, Pi. Siapa ini? Ini siapa nih, Pak? Jangan deh, aku Pak. Dokumentasinya udah dibuat tadi, Bapak udah? Udah dipoto? Yang satu. Ya udah. Sisanya. Nanti berapa orang yang menyaksikan?
Kami nyaksikan dia buang itu ya. Ya udah nanti kita periksa semua ya. Pak, bisa diceritakan apakah benar saat narkoba mengamankan anggota DPRD, Pak? Nah, berapa orang, Pak? Semua jumlah yang kita amankan ada 17 orang. Dari 17 itu 7 wanita, 9 laki-laki. Dari ke-17 itu ada 5 orang anggota dewan dari Labuhan Batu atau Labuhan Batu Utara, Labura. Barang bukti apa yang diamankan? Stasi. Berapa butir, Pak? Sedikit. Cepat-cepat dulu, cepat-cepat. Di saat ini para yang tahu ini apa dilakukan proses apa nih? Proses apa nih? Sedang pemeriksaan. Oke, tes urin terhadap kelima anggota DPR ini apakah positif atau negatif, Pak? Kelimanya positif, Pak. Dari 17 positif semua deh? Tidak. Tidak, ya? Berapa orang? Ada 2 orang tidak. Pak, perannya apa, Pak? Perannya hanya mengkonsumsi. Biasa juga ya. Oke. Nah itu bang videonya tadi ya digrebek ya. Lagi Tapi di dalam, ya. cepu-cepunya nggak nampak jelas ya. Enggak. Tapi kayaknya ini cepu-cepu Labura lah ya, bukan cepu-cepu kayak Pak Sekda kemarin yang lebih hot ya kan, lebih membara dan membahenol ya. Memang Pak Sekda kalian ingat ya mungkin kasus Pak Sekda Nias Utara. ya kan? Yafeti Nazara, saya ingat betul namanya ya kan. Ini Disebut lagi Pak ya. Sekda ini Sekarang di rumah sakit jiwa, tapi nggak tahu apakah masih ada apa enggak. Kemarin kan katanya rehab di rumah sakit jiwa ya kan. ya. Pak Yapeti Nazara Sekda. Iya jago, cepu-cepunya kan badai Bagus kan ya? Bang, bagus ya kan. Tahu aja, Tahu tahu dia. tak berapa duit. Modusnya kemari katanya mau ambil surat. Surat penugasan. Enggak, dia Surat kan apa? baru pengangkatan Sekda. Iya, pengangkatan Sekda kan. Modusnya. Kan, pamit sama orang rumah, Mak, aku mau ke Medan lah dulu ngambil surat pengangkatan kan ya. Rupanya ngangkat adik itu, kurang kali ya kan. Ya itu tadi soal Pak Sekda. Ya ini juga kita nggak tahu apa iya. alasannya kan. Mungkin tugas kekisaran ya. gitu Kami kan. Bu mau ini Bu sosialisasi katanya sama orang rumah ya kan. Oh iya Pak kata orang rumah. Ya kan, mau pula ditipu-tipu kan, iyalah Pak, ya kan. Iya. Tapi ini cukup memukul ya bagi para ini ketua-ketua partai Iya. lah ya kan, karena semuanya ini orang-orang top di sana kan. Iya, orang Kan? Ada ya dari beberapa partai lah, 3 partai kalau nggak salah. Berapa ya? 4 ya? empat ya? partai. Ada dari Hanura, ada dari PAN, ada dari Golkar dan dari P3. Partai-partai berbasis agama. Kalian tolonglah ya kan. Partai kalian partai berbasis agama. Tapi memang ya namanya manusia ya kan. Iya. Ya masih hobi dengan duniawi ya kan. Tapi ya Mbok jangan gitu-gitu kali lah ya kan. Ini ada netizen bilang kalau bisa dibuat balihonya kata iya. Dari siapa nih? Kenji. Dari Kenji. Untuk Kalau anggota bisa dewan itu dipasangi balihonya. baliho. Ya. Supaya apa? Biar tahu mungkin. Biar tahu. Biar nggak dipilih lagi. Iya. Nanti kalau dipasang baliho kayak ibu itu enggak. Mana? Ibu-ibu yang lagi Sayap kebangsaan. Chicken wing ya kan. Jadi ada sindiran kemarin. Chicken wing ya? Iya, bahwasannya sumbangsi terbesar partai politik ini terhadap bangsa dan negara adalah baliho. Kok gitu? Kenapa gitu? Karena baliho-baliho mereka ini menjadi petunjuk jalan. Misalnya pesan Gojek. Rumahnya di mana, Bu? Nanti ikuti baliho Pak ini. 500 meter dari baliho situ, ini belok kiri. Itulah sumbangsi terbesar partai politik di negeri ini, katanya begitu, Bang. Karena kalau reklamenya belum tentu bayar juga ya. Belum tentu. Pajaknya nggak jelas, Belum ya kan? tentu. Partai, ya kita nggak mau bilang partai mana ya kan? Kita nanti kalian ya kan? Kita cuma mau, ya itulah sumbangsi terbesar partai. Gitu tadi Bang Kenji
kalau dibuat balihonya bagus, memang kita pun bagus. sepakat. Bagus. Mukanya dibuat besar. Ini anggota dewan yang pesta narkoba, ya kan? Iya. Tapi mereka katanya kata para ketua partainya ini akan ditindak tegas. Iya, ini dan terukur. dua orang ketua partainya kita apresiasi juga, Bang. Ketua DPD Hanura dan ketua DPD Golkar Sumut. Iya. Ya, tapi ketua partai lain amem. Iya, belum ada ya Iya sampai kan? hari ini ya. Ketua partai agama ini, ini Belum ada? Belum. Pura-pura peka atau berondok kita nggak tahu. Iya, yang sudah memberi pernyataan itu Iya. Ketua DPD Hanura Sumut, Kodrat Shah, sama Ketua Golkar Sumut, Musa Rajeksa. Musa Rajeksa. Paman dan keponakan. Tapi luar biasa, mereka berani memberi statement ke publik akan memberikan hukuman tegas. Daripada yang partai lain ini kan berondok nggak tahu kemana. Ya, kemarin itu pernyataan tegasnya dari Pak Kodrat dan Pak Ijek. Kemarin wartawan kita hadir di sana. Iya. Mungkin bisa kita minta keterangan lebih jelas. Ada Mustaqim di sana, Kim? Iya. Ya. Selamat sore Kang Mus. Selamat sore Kang Mus. Suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk. Halo, selamat sore. Bang. Selamat sore. Ya. Bagaimana kira-kira kamu soal masalah statement, dari ketua DPD Golkar lah ya. Menanggapi ada anggotanya yang berpesta. Pesta ria. Ya, benar semalam Ketua DPD Golkar Sumut itu Musa Rajeksa atau yang biasa disapa Ijek memberi keterangan kepada media bahwa salah satu kadernya benar diamankan oleh Sat Narkoba Polres Asahan karena tertangkap sedang berpesta di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Kota Kisaran, dan Ijek sampai saat ini masih menunggu proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik, dan Ijek pun tidak membenarkan bila memang pada akhirnya anggota Golkar yang di Labura tersebut akhirnya bersalah, dan kemungkinan besar sanksi akan diberikan bila memang aparat kepolisian atau aparat penegak hukum menyatakan anggotanya bersalah. Ya. Ada mungkin sanksi lain, misalnya apakah langsung dipecat atau seperti atau apa? di PAW Atau di PAW. Karena salah satu yang terlibat ini sebelumnya disebut-sebut sudah di PAW. Itu Hanura. Itu Hanura. Iya, Ya? ini Ini Golkar. Khusus Golkar. Golkar dulu lah ya. Ya, bagaimana? Gimana? Apakah dipecat atau langsung di PAW? Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Labura itu Khairul Anwar Panjaitan, Ijek menyatakan masih tetap menunggu proses penyidikan dari aparat kepolisian. Namun bila memang akhirnya dinyatakan bersalah, maka Ijek tidak segan untuk melakukan sanksi berupa pergantian antar waktu ataupun sanksi-sanksi yang ada di internal partai. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Artinya beliau masih menunggu ya, seperti apa pembuktian dari polisi ya? Ya, jika memang pada akhirnya yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka sanksi tegas akan diberikan oleh Partai Golkar Sumatera Utara terhadap salah satu kader yang di Labura tersebut. Ya. Kim, ini kemarin kita dengar juga Gubernur Sumut juga ada memberikan pernyataan, itu bagaimana, Kim? Ya, Gubernur juga sudah mengetahui tertangkapnya 5 anggota dewan nih di Labura yang berpesta di Kota Kisaran. Edi sangat menyayangkan dan sangat menyesalkan perbuatan 5 wakil rakyat tersebut, terlebih saat ini sedang pemberlakuan PPKM, di mana sama-sama masyarakat dan pemerintah sama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID. Edi menilai bahwa perbuatan kelima anggota dewan tersebut telah melanggar norma-norma dan pantas untuk diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Namun Edi menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat 5 anggota DPRD Labura itu kepada aparat kepolisian. Ya, seperti itu. Baik, Kim. Oke. Terima kasih atas laporannya. Mungkin bisa dipantau lebih lanjut nanti seperti apa dari DPD Golkar. Iya, dan juga dari Hanura. Karena katanya akan memberikan pernyataan yang lebih ini. Ya, karena sebelumnya kabarnya siapa Febrianto Gultom ini sudah pernah
Iya, tertangkap PAW juga. dan dipecat. Diancam aja bang, Diancam. diancam PAW. Waktu ditangkap Polrestabes itu akan diancam di PAW kan. Ternyata belum terrealisasi. Kemarin saya baca statement dari Ketua DPD Hanura, itu prosesnya cukup panjang kata dia. Sampai 8 bulan. Iya, begitu kira-kira. Itu statementnya. Iya. Lama, memang lama ya. Kita bukan orang politik memang. Iya. Coba kita nggak tahu apakah selama itu. Ini mungkin kita bisa kasih informasi juga bahwa salah satu dari 5 anggota dewan yang tertangkap ini namanya Febrianto Gultom itu sebelumnya sudah pernah juga terjerat kasus serupa. Cuma di Medan, bukan di Kisaran. Agak jauh mainnya. Kemarin jauh. kan Memang dirasa nih Febrianto ya. ini. Kemarin kan Mungkin karena faktor makan ekstasi itu kan. Cuma ke sebelah kalau sekarang kan. Dari Labura takut terpantau ke Kisaran. Ini ke Medan kemarin. Jadi dia ini kasusnya ini yang waktu ditangkap Polrestabes Medan itu sudah divonis bang oleh pengadilan, itu vonisnya rehab. Selama hitungannya itu kalau tidak salah 6 bulan. Nah, bila dihitung dari vonis majelis hakim ke sekarang itu belum sebenarnya. Belum. Harusnya masih menjalani rehabilitasi. Iya. Jadi Febrianto Gultom ini sebelumnya ditangkap di Medan oleh Satgas Narkoba Polresta Medan di jalan dekat kantor kita sebelah ini. Iskandar Muda. Jadi di dalam mobil ajab-ajab lagi tinggi sama 2 orang rekannya ketangkap. Ada barbut seperempat butir ekstasi. Nah, kemudian di kasus ini dibawalah ke Pengadilan Negeri Medan, dimasukkan kasusnya itu pada Februari 2021. Dan di bulan yang sama juga divonis. Dia harus menjalani rehab selama 6 bulan. Dan itu kan berarti bulan 8. Bulan ini kan pertengahan. Ini seharusnya masih berlangsung ininya. Ini jago juga Febrianto Gultom nih. Berapa bang abang? Ya kan? Bayar berapa? Kalau rakyat biasa bang, kayak kita gini ketangkap. Cuman apanya? Ujungnya aja, pecahannya. Bukan pecahan lagi. Serbu cinta ya kan? Gol nggak peduli mah, nggak ada rehab kau katanya. Kau iyalah. Begitu kena kawan anggota dewan kan, duit mungkin banyak kan. Apalagi kayak Pak Sekdas malam ya. Dia mengaku menelan setengah butir katanya. Kalau saya lihat, ini menurut saya ya, saya bukan mau menuduh. Kebanyakan ketika ditangkap, misalnya pejabat-pejabat yang punya kedudukan bang, ditangkap itu pasti rehab. Begitu sudah bisa ditebak ya. Iya, begitu juga dengan artis. Ya? Kok begitu mudah gitu memberikan rehab? Iyalah oke lah, ada istilahnya aturan yang membenarkan itu. Tapi ya sama ratakan dong dengan masyarakat biasa. Jangan cuma pejabat, artis ya kan bang? Iya, kalau masih berapa butir misalnya dia pemakai kan, bukan pengedar, mungkin ya di rehab lah. Rehab ya kan? Ini kan tidak juga sebenarnya. Ditekan terus, kalau rakyat kecil ini ditekan terus sampai betul-betul ini kan? Ditekan berulang-ulang. Iya. Biar ngaku biar kalau pejabat aja yang macem lah alasannya kan ini kita. Dan ini info yang kita dengar mereka akan di assessment kan. Assessment itu artinya mereka akan ada kemungkinan direhab kembali. Iya, 2 kali ditangkap 2 kali rehab kan enak juga kayak gini ya kan. Pertanyaannya yang direhab ini apa? Karena namanya rehab ya. Rehab itu pengobatan, ya kan? Semualah diobati secara medis diobati, secara psikologis diobati. Nah, ternyata ini kan belum selesai rehabnya, udah pakai lagi. Udah pakai. Kan? Gitu, Pakau lagi dia. Ya, ngeri lah. Dan ini mau direhab lagi ya, percuma aja kan? Cuma sebenarnya. Ini partai-partai berbasis agama ini jadi catatan lah sama bapak-bapak sekalian, ya kan? Jangan betul, nanti, enggak dalam perekrutannya betul-betul lah, ya kan? Ya jangan nanti membuat malu. Kampanye Allahu Akbar ya kan, teriaknya kencang kali. Begitu ada kader pesta narkoba, berondok semua, ya kan? Jangan pura-pura gila. Ya kita juga belum ada sampai hari ini belum ada ya pernyataannya. Belum ada statement tegas dari Golkar dan Hanura yang sudah ada. Dari Golkar dan Hanura yang ada. Dari 2 partai berbasis agama ini belum ada. Kalau jangan nanti ini kita
berjuang demi rakyat, Allahu Akbar. Begitu ini nggak ada yang teriak. Diam semua berondok, masuk selimut. Jangan, jangan. Iya. Itu tadi ya soal narkoba ini nggak patut dicontoh nih perbuatan bapak-bapak ini ya kan. Apalagi sama ini pula ya. Sama ada dayang-dayangnya kan. Iya, 8 orang. Itu ya pulang juga itu nanti yang 8 itu ya kan. Selamatlah kalian deh ya kan. Kalian dugemnya sama pejabat ya kan. Kalau sama kayak awak gini kan lagi tahu dalam. Dalam kita iya duduk minum teh manis ya awak didatangi kan. Ada aja itu yang salah. Nampak bungkus apa ini apa. Penting lah pokoknya. Itu ya kan. Pusing. Ngomong Pak Sekda nggak ada kabarnya betul-betul ya? Oh enggak, kayaknya memang udah pulang nih ke sana, udah kayaknya. Iya. Tahu lah bermunajat, bertobat atau apa bahasanya. Operasi senyap ya? Iya. Atau memang nyamar jadi orang gila. Karena lama kan di rumah sakit ini nggak ada Bang. Kemarin itu kan sempat reporter kita ke sana ada hal lain datang ke sana. Tapi bertengkar reporter kita. Iya, mungkin karena reporter kita agak ini sedikit kan. Pak Sekda mana ini? Lihat. Oh, terjadilah ini clash kan antara pegawai rumah sakit jiwa. Memang pegawai ini nggak tahu lah ya apakah itu berpengaruh kan? Pengaruh pasti. Pengaruh ya. Pastilah. Jangan pula nanti ada pertanyaan gini kan. Pak, saya kan sudah lama bekerja di rumah sakit. Apa saya bisa jadi dokter? Gitu ya. Apakah saya gila juga? Banyak gitu tanyanya kan. Iya kan? Tolong dong diperiksa. Udah lama nih kata. Awak pun gila juga jadi. Tapi asesmennya ini di mana si yang lima orang ini belum tahu belum ya? Jelas. Dimana ya? Kemarin Polres Asahan sempat berkoordinasi dengan BNN Bang. Cuman belum ada hasilnya apa. Ya kita nggak tahu lah ini. Harusnya kan jelas, misalnya ditangkap ini ya didalami lah siapa dari mana barangnya, apa dari Febrianto Gultom atau dari mana. Kayaknya aku juga pasti barangnya dari dia karena dia pemain lamanya kan gitu. Udah 2 kali Bang. 2 kali ya. Ya kan? Sampai jauh dia main dari sana kemari ya. Dekat kantor kita. Di dalam ini. Jadi ceritanya itu kan di mobilnya itu. Iya. Kenapa polisinya itu sampai bisa berhenti? Itu tengah malam nih, sekitar jam-jam 1 gitu kan. Tangkapnya. Mobilnya itu goyang-goyang kan. Iya. Goyang-goyang. Beng. Ini curiga polisinya, ini ngapain nih? Jangan wik. Jangan itu polisinya. Rupanya di dalam dibuka. Oh, suaranya guntang. Sudah tinggi. Cari, tengok, ada barang buktinya. Diangkut. Ya rehab. Rehab ternyata belum selesai rehab. Masuk ketangkap lagi. Inilah gambaran negara kita ini ya. Kadang kita sulit juga, di satu sisi nanti penegak hukum ngomong begana begini, tapi di sisi lain inilah kenyataannya. Ya. Oke, Bang, kita lanjutkan lagi. Berita selanjutnya apa ini Bang? Berita selanjutnya dari ini yang viral juga nih semalam. Dari Pak Sehat. Oh, Sehat. Apa ini siapa Sehat ini? Sehat ini kemarin kan ada namanya sehat tapi perbuatannya nggak sehat ya. Aduh, ini gimana coba cerita. Nah, ini, kemarin kan ada video viral nih. Viral di broadcast WA di TikTok juga masuk. Jadi dia katanya saya PCR. PCR sudah 4 kali katanya kan. Jadi setelah PCR dan dia negatif, dia positif, ternyata dia jalan-jalan. Touring. Makan. Oh, touring kuliner. Iya, makan sana, senyum, makan. Oh iya. Betul, kan? Betul. Saya periksa, hasilnya positif. Saat ini saya sedang berada di warung bakmi Udah gila kawan ini ya kan? Jamnya ditengok. Jam berapa katanya? Dengan logat yang khas ya. Lu kan alumni. Nah, ternyata beliau sudah diamankan. Ini kan kemarin ribut nih. Kayak gini kenapa nggak di bahaya kan, Bang? Sudah diamankan dan dia
minta maaf. Minta maaf aja. Dia minta Kayak maaf. lebaran ya. Buat salah minta maaf Sudah membuat kehebohan katanya. Iya, bola, Saya minta maaf karena informasi salah. Soal PCR katanya. Aku nggak ngerti kok. Nggak ada. Ada gilanya. Ini C sehat ya, C. Iya, C sehat. Aceh kalau di Samosir, C. Udah kena bal-bal oleh Aceh, C. Udah dipukul bambu. Iya, kayak kemarin mendiang siapa mendiang itu? itu. Kasihan itu mendiang yang di sana Toba itu kan. Yang mendiang itu tidak apa istilahnya? Sekrea. Aceh kan krea kali memang kan. Udah positif. Makanya di sana tidak. Dia lebih isolasi ke mandiri, isolasi terus ya kan? Terjadi pengucilan terus pergolakan psikologis dia hingga dia mengalami depresi. Betul-betul. Kalau Aceh kan enggak. Aduh, Cek. Tolonglah, Cek, jangan buat onar lah. Nanti ini jadi kisru. Ini sehat namanya ya. Sehat ya. Ada videonya nih. Coba kita refresh lagi. Ini video lama sebenarnya. Ini videonya ya. Ini tanggal 6 hari Jumat 6 Agustus jam 8.19. Nih bakmi Bangka. Bakmi Aceh Bangka. Nah, ini bakminya mantap. Tempatnya oke, bersih, mantap. Tanggal 6 kita makan lagi tempat Asan. Chashu kui. Tanggal 6 ya? Tanggal 6 Jumat. Tanggal 6 Jumat jam berapa? Apanya? Ini jam 12.15. 4.45 lah. Nah, 12.45. Nah, 12.45. Nah, ini nah makan chashu kui tanpa nasi, tanpa 2 porsi ya kan? Di Chashu Hasan. Setelah itu kita makan gudakwan. Kuliner. Makan gudakwan di mana tuh? Di Jalan Gandhi dekat sini aja. Iya, habis makan. Jadi kita ini makan nggak pakai nasi. 3 porsi berdua. Iya. Ya kan? Jangan sepiring berdua, 3 porsi berdua. Karena kau bekas pasien. Ini jamnya. Ini makan setelah siap dari Asan. Nah ini dia. Ini antibiotik ini. Ini antibiotik. Antibiotik ini Yensui. Kalau di Chinese ini antibiotik. Kalau yang hijau itu anti-inflamasi. Anti-inflamasi. Nah, itulah kelakuan Aceh itu tadi. Itu dia positif kan, Bang? Dinyatakan positif tapi keliling-keliling. Nggak pakai masker, ya kan? Makan di tempat ramai. Bekicon ke sana kemari, ya kan? Itu kan apa istilahnya itu ya? Lidahnya itu butiran-butiran. Itu kan tersebar itu di tempat yang begitu ramai kan. Kita nggak tahu motif Aceh ini apa. Sampai sekarang kita masih agak bingung. Kan? Apa memang mau nantang pemerintah atau mau pengen buktikan aku COVID, aku sehat atau cuma apa? Nggak tahu kita. Aceh jangan gitu, Cek. Ini bahaya ini. Kalau nanti ditiru orang-orang gimana ya kan? Aceh itu aja nggak apa-apa kok kan susah kan. Sementara pemerintah khususnya presiden lagi mengkampanyekan bagaimana protokol kesehatan ya kan. Ini Aceh ini udah melawan presiden juga ini bisa dipenjarakan aja cocoknya ini Aceh ini. Bahaya merugikan apa loh ini Bang? Restoran itu Bang. Iya pasti. Ya kan? Bisa menuntut sebenarnya mereka kan. Pemilik rumah makan. Jadi dia betul-betul tur dari sini kemari pindah-pindah terus. Iya, cocoknya ini diturkan juga sekali ruang isolasi sini. Baru nanti terakhir isolasikan di rumah sakit Tembakau Deli. Sendiri aja ini. Biar bisa merenungi kesalahan. Biar berkawan dengan hantu-hantu rumah sakit Tembakau Deli. Bandel kali Aceh ini, betul. Aku nggak habis pikir juga. Ini kok iya gitu ya. Kita melihat itu agak aneh kita kan Bang. Dan ini ada satu lagi sebenarnya videonya. Setelah heboh-heboh, dibuatnya lagi satu video di tempat pemandian.
pemandian air panas. Kok bayangin lah itu. Aduh, Cik. Apa pemandian? Saya Jangan- sekarang mandi ya. Itu di luar sana pemandangan cantik ya. Katanya. Iya. Pemandangan cantik katanya. Ini air panas, ini air dingin katanya. Atau dia terobsesi menjadi YouTuber atau bagaimana? Iya, cuman ya kalau Aceh positif ya isolasi lah dulu, Cik. Ya kan? Tapi katanya dia sudah diamankan oleh polisi, ditangkap dan tadi memberikan pernyataan. Ada tadi reporter kita di sana, ada Fadli. Bagaimana Fad? Ya Bang, selamat sore Mas Agus, Bang Arai. Ya, selamat sore. Ya, gimana? Bisa diceritakan kabarnya? Cek sehat ya. Sehat. Walaupun perbuatannya tidak sehat. Ini gimana? Bisa diceritakan? Iya Bang, jadi Aceh itu masih diamankan di Polrestabes Medan. Ternyata hasil PCR itu negatif, namun Polrestabes Medan saat ini memang masih melakukan tes ulang Bang dan menunggu hasilnya. Apakah dia negatif atau positif Bang? Negatif atau positif? Sebelumnya negatif ternyata Bang, dia mendebar kebohongan Bang. Dan dia gara-gara itu dijerat pasal 28 Undang-Undang ITE Bang. Tapi nggak tahu juga betul negatif atau positif kan? Karena Ya makanya Polrestabes sudah Medan beberapa menguji lagi kali Bang. melakukan PCR dia kan? Katanya kan dia sudah PCR berapa kali, 3 kali, 4 kali. Kemudian ada juga videonya lagi yang lain. Sama petugas kan? Sedang dicolok. Seperti itu dia Ya, kan. ini kita katanya gayanya kan? Jadi itu semua kebohongan. Kebohongan Bang, tapi Polrestabes Medan melakukan PCR ulang dan hasilnya belum keluar memang Bang, apakah dia negatif atau positif Bang. Jadi motif dia melakukan kebohongan itu apa? Nah, saat ini memang Polrestabes Medan masih menyelidikinya Bang, sama dengan pembuat videonya. Polrestabes masih memburu itu Bang. Pembuat video ya. Karena mereka berdua ya tadi ya. Ya Bang. Jadi saat ini Polrestabes masih fokus untuk mengejar pelaku yang membuat videonya Bang. Oke. Tapi dia sudah tadi minta maaf juga dia ya. Karena apa katanya menimbulkan kegaduhan dan kepanikan. Apa tak panik orang kayak gitu kan? Yang sudah makan di restoran-restoran itu berapa puluh orang kan pasti denyut dia. Itu kan gitu kan. Tapi sejauh ini masih penyelidikan ya. Ya Bang, masih proses pendalaman Bang. Oke. Ya, kita pun kalau belum ada keterangan lebih lanjut dari polisi susah juga. Tapi jelasnya itu UU ITE ya. Undang-Undang ITE Bang. Dengan ancaman 10 tahun Bang. Berapa ancamannya? 10 tahun Bang. 10? 10 ya? Cek di dalam, Bang. Cek. Lama juga ya? Lama lah. Ya, ya kalau betul diterapkan. Ya, mana tahu di kita hukum karet. Iya. Ayo bantu kita. Direhab pula Aceh itu. Karena pasal kegilaan. Oke, Pak. Oke, Fadli, terima kasih. Dipantau terus. Ya. Seperti apa perjalanan kasusnya. Terutama tadi PCR-nya itu apakah memang betul negatif atau terutama tadi lah kebohongannya itu untuk apa? Terutama dan ini juga ya kawannya yang mana kawannya itu kan? yang ditangkapi aja itu. Yang membuat video itu pasti ini juga kan? Iya. Menyebar kan? Iya, kawannya itu yang menyebarkan videonya sepertinya ya, Fadlia. Belum ada penjelasan terkait itu Bang. Polisi memang fokusnya untuk menangkap untuk mengamankan yang membuat videonya Bang. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Fadli. Selamat sore. Oke, siap Bang. Sore Bang. Oke. Memang Aceh ini fenomenal. Tipu-tipu, katanya tipu-tipu, tapi kita nggak tahu juga Bang, ya kan? Karena dia ngomong waktu dia di swab terakhir itu kan ada petugasnya. Dia menjelaskan itu saya positif katanya kan. Ya kalau memang itu salah harusnya dibantah aja sama petugasnya itu ya. Betul, mungkin kan? Perlu diselidiki juga sama polisi itu tuh petugasnya beneran petugas atau talent juga kan? Iya. Angkat aja semua ya kan? Mana tahu. Tapi betul-betul diproses itu ya kan? Hanya bohong-bohong, semuanya bohong bahwa yang petugasnya itu juga talent dia kan, seperti itu. Dia. Cuma persoalannya apa tujuannya membuat seperti itu? Konten apa itu? Konten prank yang ketololan. Konten prank yang enggak ini ya dan tidak mendidik lah. Iya. Ini aduh. Tapi ya gitu tadi ya, kalau bisa
betul-betul diberi hukuman dan ganjaran Iya, sehingga iya. ada efek jerah. Jangan nanti begitu di pertengahan jalan bantu kita lo, ya kan, maksa ya kan, cuma minta maaf pulang ya kan. Itu bang, Iya. kita harapnya gitulah ya. Netizen jangan dicontoh lah ini sikap Aceh Iya, itu ya. nggak Aceh tahu kita sehat ya. Aceh sehat yang perbuatannya sangat-sangat tidak Iya. sehat. Pas di tes kuliner itu dia bilang, memang secara jelas dia bilang kan, ini ada catatannya nih sama kita nih. Saya pertama tes PCR 30 Juli dinyatakan positif, CT 27,41. Kemudian tanggal 2 Agustus masih positif, CT menurun jadi 22,41. Kemudian 3 Agustus masih positif, CT-nya 22 katanya. Tanggal 5 PCR lagi, positif lagi katanya. Gimana sih ini? Ya kalau bisa diproses lah. Apa karena PPKM ini jadi ikut gila juga dia ya? Iya, nggak tahu juga bang. Iya kan? Tapi nggak mungkin lah sekelas Aceh itu stres ya kan, orang gayanya aja pun kuliner keliling-keliling makan, berarti kan ada duitnya ya kan. Kecuali kayak kita Enggak gini juga kan. lah. Hah? Memang ada jaminan punya duit nggak stres. Yang itu Iya betul juga. artis itu artis. Oh iya ya. Duitnya kurang Duitnya, apa? Iya betul. Sultan. Iya betul. Ternyata Frustasi juga ya. pakai narkoboy kan? Pakai narkoboy dia, laki bini bilangnya ketika di kantor polisi, apa alasannya pakai ini? Stres. Stres PPKM. Awak yang dengarnya stres ya kan? Iya. Dia stres buang duit bang. Iya. Kan puki kan. Kan kita yang dengarnya stres Iya, kan? betul. Kok bisa stres orang kayak gini, aku pikir kan? Iya. Ya tapi nggak tahu lah kita. Ya itulah alasan lah, macam-macam lah kalau udah apa ini kan. Ada aja alasannya kan. Awak pun stres juga PPKM-nya. Panjang lagi nih kan. Tambah lagi ya. Tambah. Ini berkaitan sama berita kita yang ketiga. Oh iya. Berita yang ketiga soal PPKM. Yang kembali diperpanjang. Ini udah kalah sepak bola nih. Kalah bang, panjang. Sepak bola perpanjang waktu 2 babak nih. Ini udah 3. Ngeri lah pokoknya. Ya kan? Ini belum termasuk yang ganti nama ya. Iya. Yang PPKM, PSBB lah. PSBB, kemudian darurat udah level 1, level 4 sekarang tambah lagi level 4. Besok bahasanya nggak tahu entah apa lagi. Ini udah apa ini? Sepak bola Amerika nih. American football yang pakai helm-helm itu. Itu babak tambahannya agak banyak memang. Panjang itu ya. Panjang. Betul. Sekali main bisa sampai 4 jam, Iya. 5 jam. Kalau sepak bola biasa 2 aja babak tambahannya. Nah, ini Panjang nih panjang. ini Bang. Sampai 16 Agustus. 16 Agustus, sehari sebelum Merdeka. Nah, apakah memang Di-setel. disetel seperti itu bahwa besok kita merdeka, kita tidak ada PPKM lagi? Nggak mungkin. Bisa? Nggak mungkin. Karena menurut saya Momentum, Kak. itu hil yang mustahil. Karena apa? Oh iya, itu dia Karena levelnya di atas lagi iya, itu ya. hil yang mustahil. Kata Asmuni itu. Iya. Ya, kalau yang di Karena- bawah hal yang mustahil. Iya. Di atasnya hal yang mustahil. Corona ini kan terus bermutasi. Heeh. Kemarin ada Delta. Ini muncul lagi virus baru. Delta. Lambda. Oh, lambda ya. Ah. Lambada. Lambda. Macam-macam dia ininya. Dia kemarin Lambda tuh tuh yang cemana pula? katanya lebih cepat daripada Delta. Ini ngeri-ngeri. Lambda ini menurut pakar, bukan menurut saya, Bukan, heeh. bisa kebal terhadap imun. Jadi nggak mempan. Dia walaupun sudah diimun, dia Sudah tetap vaksin. bisa, iya, dia Sudah divaksin masuk 2. tetap bisa serang. Dia tetap bisa serang ini orang. Pergi beli rokok. Kayak rakes ya. Iya kan? Iya. Wah, Lambda ini bisa. Itu dari mana pula mutasi. lambda nih? Kalau Delta kan India katanya. Kemarin saya baca di mana ya? Kolombia atau mana ya sudah ada? Kolombia ya. Iya. Serem. Serem bang. Makanya ini bermutasi terus kan. Informasinya juga kalau sudah divaksin ini juga bakal muncul juga. Tetap. Nah yang sebenarnya harus diantisipasi pemerintah ini kan itu bang. Ketika ada mutasi baru, langkahnya seperti apa? Maksudnya janganlah cuman perpanjang PPKM, tapi nggak ada solusi
lain menyangkut kemunculan mutasi-mutasi ini gitu kan. Tapi udah pening juga aku rasa pemerintahan ya. Pening lah. Ya kan? PPKM perpanjang, Sampai ada lagi istilahnya orang-orang yang tidak percaya dengan COVID ini adalah pandemi katanya kan. Apa tuh? Sudah direncanakan. Aduh. Maka Jokowi harus bertemu dengan globalis dunia katanya. Wah. Jangan-jangan Lord Rangga yang Itu sampai sudah ada hal-hal semacam dari itu Sunda pemikiran Empire ya. di luar. Bahwasannya harus ada langkah yang langkah yang cepat. Bagaimana ketika ada mutasi baru? Iya. Kan gitu. Apa cuman sekedar PPKM. panjangi? Kan enggak juga ini bakal. Memang secara ini kalau kita lihat dari grafiknya kan memang ada penurunan ya, ada penurunan. Cuma kayaknya di Sumatera justru naik. Ya. Sempat disindir sama presiden kemarin. Sumatera Utara termasuk penyumbang angka COVID di Indonesia. Dan ini sekarang jumlah yang level 4 bertambah di Sumatera Utara. Bukan cuma Medan kan, Pematang Siantar juga kena sekarang. Ini hari ini sedang diputuskan, tadi sore rapat dan masih berlangsung rapatnya, apa yang akan dilakukan di Pematang Siantar. Apakah sama seperti Medan, ada penutupan jalan, ada pembatasan operasional kafe dan restoran, kemudian pembatasan pergerakan orang dan sebagainya. Kita belum tahu, tapi kayaknya pasti mirip-mirip. Pak Gubernur informasinya sudah mengirim Pangdam ke sana, Bang. Oh iya, tadi sorry. Ya, ini beritanya menyangkut itu tadi. Menyangkut itu. Tadi Pak Gubernur waktu membuka apa tuh yang di asrama haji pusat isolasi terpadu di asrama haji bilang bahwa akan ada pelarangan lagi yang lain di Siantar. Di Medan juga di Medan. termasuk yaitu salah satunya ini kegiatan pesta ya yang mengumpulkan banyak orang. Wah, jangan pesta-pesta apalagi pesta narkoba, ya kan? Iya, betul. Ya kan? Itu lebih dahsyat sebenarnya kan. Dan jangan mengumpulkan orang dan menciptakan kerumunan. Contohnya vaksinasi kemarin. Iya. Vaksinasi yang digelar aparat penegak hukum di GOR itu kan Bang membludak kemarin. Itu disesalkan kemarin sama Ikatan Dokter Indonesia dan mereka mengusulkan seperti yang kita bilang juga di sini. Gak tahu apakah IDI mendengar acara kita atau enggak tapi dia IDI itu mengusulkan kepada pemerintah agar yang seperti di GOR kemarin itu janganlah diulangi lagi. Tetap harus kalau tidak door to door itu dipusatkan di puskesmas atau di puskesmas pembantu masing-masing lah ya kan, di kecamatan dengan penjadwalan khusus misalnya hari ini di kecamatan Medan Sunggal misalnya atau di kecamatan Medan Kota ini RT ini gitu. Lebih tertib kan? Lebih tertib. Sebenarnya lebih tertib ini vaksinasi anak sekolah itu jauh lebih tertib. Anak sekolah? Iya. Berarti anak sekolah hebat panitia anak sekolah daripada polisi. Enggak ya? Enggak tahu maksudnya. Enggak tahu kita. Anak sekolah misalnya kan vaksinasi bulan ini itu diperuntukkan bagi siswa-siswa SMP 1, SMP 7, SMP 11 misalnya. Ya kan? Itu nanti vaksinasinya di sini. Kemudian jam sekian sampai jam sekian itu siswa kelas ini gitu. Lebih tertib. Ya. Aku tahu karena anakku vaksin. Iya, tadinya aku berpikir, ini sampai sore lah ini menunggu gue kan. Aku menemani kan. Enggak. 1 jam aja karena dia masuk kelas berapa? Kelas sekian. Kelas sekian belum. Nanti pulang dulu, ya kan? Atau jadi tunggu dulu di sana. Enggak. Kelas berapa? Kelas 7 misalnya kan. Masuk langsung divaksin. Jadi di dalam ruangan itu, dikumpulkan di satu ruangan besar atau pas anakku kemarin dia di satu lapangan. Nah, di lapangan itu kira-kira hanya paling banyak 200 mungkin. 200 siswa ya. 200 orang. Jadi berjarak memang betul-betul ini. Tidak ada ini, bukan kayak kemarin lah. Itu pun sampai sorong-sorongan ada yang pingsan. Dugaan pelanggaran protokol kesehatan vaksinasi itu nggak ada berani yang menindak. Wah, siapa yang berani? Ini yang hadir bintangnya.
Gak ada yang berani dong. Yang berani, Siapa kan? yang berani? Tapi kalau masyarakat yang melanggar kena gas, nggak peduli siang malam terus digas orang Iya. itu. Tapi yang biasa kalau kayak Ane Rakes gak berani. Karena Ane Rakesnya nggak tahu lah. Kan? Disiram ya. Ini beli. Yang paling sedap itu pas ini Ane Rakes itu. Kalian mau pergi? Kalian? Siapa yang bayar? Orang ini yang bayar. Jangan pergi kalian. Duduk aja ya kan. Bukan orang ini yang bayar minuman kalian. Memang itu soal COVID ya, Bang. COVID di Sumut ya. Bakal ada PPKM yang sama dengan Kota Medan ya. Mungkin dan pelarangan ini ditegaskan tadi oleh Pak Edi. Ini soal pernikahan, akad nikah boleh kalau untuk Islam, kemudian pemberkatan boleh kalau untuk yang non Muslim, untuk Nasrani silakan. Tapi dibatasi kegiatan itu maksimal 25 orang di dalam itu. Satu tempat. Jadi itu tidak boleh dilanggar. Kalau anggota DPRD tadi kan nggak sampai 25 ya? Yang mana? DPRD Labura kan di satu ruangan juga. 17. Oh 17, tapi ada narkobanya. Ada narkoboy, beda dia. Aduh, memang narkoba ini ngeri lah pokoknya. Itu ya. Jadi memang banyak hal-hal yang jadi sorotan akhir-akhir ini. Pertama itu ya Bang, soal kasus narkoba tadi ya. Anggota DPRD Labura 5 orang kan. Di saat masyarakat disuruh ayo di rumah, ya kan? Dia pun keluar rumah, ya kan? Awak di rumah, dia keluar rumah pesta, ya kan? Awak dilarang pesta, dia yang pesta narkoba pula lagi, ya kan? Nyanyi di karaoke. Nyanyi di karaoke. Nyanyi apa itu kira-kira ya orang itu? Karaoke apa di karaoke? 8 perempuannya kan? Iya. Nggak terlalu disorot sih semalam ruang karaoke-nya. Enggak. Apakah ada kamar mandi di dalam atau enggak? Iya, betul. Kalau ada kamar mandi di dalam itu tingkat kecurigaan kita lebih tinggi. Lebih tinggi ya, makrifatnya itu lebih tinggi. Wah, ini ngapain kan gitu kan? Tapi biasa kalau udah bos-bos gitu Bang, ada pasti kan? Pasti ada ya. Nggak mungkin kan? Apalagi anggota dewan. Tapi malu lah 17 orang rame-rame. Iya. Gantian dong. Oh iya bisa ya. Iya. Ini anggota dewan nih, aduh, kalau bisa nanti tandailah nama-namanya. Ya, kalau dia kata siapa tadi? Iya. Kenji. Ya? Coba Bang, siapa aja namanya biar kita sebutkan dulu namanya dan dari mana dia. Yang jelas tadi ada Febrianto Gultom, ya kan? Itu anggota DPRD dari Hanura ya kan? Dan sudah akan dipecat oleh Pak Kodrat. Ya kan? Kemudian tadi ada Jainal Samosir yang juga dari partai yang sama. Ya. Dan malah menjabat ketua praksi Jainal Samosir. Kemudian juga ada M. Ali Borkat ini Bang. Iya, Ali Borkat dari P3, Partai Islam ya kan? Partai Agama. Ya kan? Kemudian ada siapa lagi? Kayaknya familiar ini M. Ali Borkat dulu kayaknya sering di Medan ya. Ya. Sering muncul ya. Mungkin. Kemudian ada Khairul Anwar ini. Anwar Panjaitan dari Golkar. Nah, ini juga sudah bakal nanti ditindak tegas karena ketua Pak Ijek sudah ngomong. Ketua DPD Golkar Sumut sudah memberi statement ya kan? Tinggal tunggu keputusan polisi hasil pemeriksaan seperti apa. Tapi kalaupun dia direhab, kalau dibilang bersalah ya bersalah ya. Bersalah Bang. Walaupun dia nggak masuk penjara. Iya. Namanya udah makin narkoba, ya salah. Kemudian Giat Kurniawan, ini dari PAN. Nah, yang dari 2 partai berbasis agama P3 dan PAN ini belum ada ini statement apa-apa. Berondok semua. Ngumpet di selimut ya kan? Tapi kalau udah soal kampanye, Allahu Akbar ya kan? Nah, cepat kali teriak takbir. Begitu ada kader, nggak ada yang ngomong. Iya. Mana ini buat malu ini sebenarnya. Udah bisa ini dipecati ini semua. Ya, haruslah ya kan? kayak gini. Ini kan contoh yang sangat buruk. Buruk lah. Buruk kali lah. Buruk kali. Ya kan? Di saat masyarakat dilarang pesta, dia pesta. Terutama itu ya. Terutama kan sekarang itu walaupun pakai narkoba memang sangat salah kan. Iya, salah. Tapi tingkat kesalahannya itu jadi kuadrat. Double. Bukan kuadrat, apa yang pangkat 3 itu apa?
Saya kurang paham karena saya bukan matematika. Saya dulu ambil jurusan IPS. Oh iya. Bukan IPA. Saya IPA. Tapi lupa. Oh iya. Sudah lama soalnya. Artinya tadi kesalahannya sudah sangat bertingkat-tingkat ya. Berlipat dia. Sudahlah pakai narkoba di saat PPKM. Rakyat disuruh diam di rumah, mereka ke karaoke. Iya. Biarkan kalian di rumah saja, biarkan kami yang pesta narkoba. Itu kayaknya familiar kalimat. Familiar kan? Sering itu muncul di apa? Itu kalimat kita itu. Oh ya? Iya, biar kalian di rumah, kami yang cari berita. Oh iya betul. Disalahgunakan sama orang ini. Kalian di rumah, saja. Biar kami yang pesta narkoba. Ya kan? Dan itu tadi juga soal sumbangsi partai politik, Bang, yang tadi kita ulang sedikit bahwasannya sumbangsi partai politik di negara ini baliho. Ya. Kenapa baliho? Karena menjadi petunjuk jalan. Kayak baliho-baliho yang lagi rame sekarang ini kan banyak kan? Chicken wing. Jadi baliho-baliho ini sebagai petunjuk jalan ya kan. Jadi kalau misalnya kalian pesan makanan, pesan Gojek, halo ibu, rumahnya di mana? Oh, yang ada baliho si Anu. Nanti 500 meter belok ke kiri ya. Iya. Baliho siapa? Itu loh. Itu sumbangsi terbesar dari partai politik. Iya, partai politik lah, menjadi petunjuk arah. Iya. Ya kan? Kemudian tadi soal Aceh Sehat. Ya, Aceh Sehat yang memprovokasi nih ya kan. Dia mengaku positif COVID tapi masih bisa wisata kuliner. Dan informasi kita dapatkan terakhir tadi dari reporter kita bahwa ternyata itu ada kemungkinan prank. Prank yang sangat kurang ajar sekali ya Aceh Sehat ini. Kalau betul ya, kalau betul. Iya. Dua-duanya ini Aceh ini terancam nih, bukan jangan main-main ya kan. Kalaupun Aceh itu positif ini sangat bahaya kan. Bisa sama polisi langsung ya kan. Kalaupun bohong tetap karena UU ITE tadi menanti. Siap-siap lah Aceh. Aceh kayaknya perlu memang diisolasi tadi. Dipindah-pindahkan tempatnya ya kan. Hari ini di sini, pokoknya hari terakhir Aceh nanti isolasi di sana, Rumah Sakit Tembakau Delhi. Iya. Ya? Nggak jadi kata Bobby. Khusus Aceh ini. Kita buat nanti isolasinya. Biar apa? Biar pikirannya jernih, dia bisa introspeksi diri ya kan, bermuhasabah ya. Kalau bahasa Islaminya kan, bisa berpikir jernih lah untuk menyadari kesalahan-kesalahan. Jangan, kan banyak orang gitu Bang, kalau udah buat salah ya saya minta maaf gini. Modus aja kau. Waktu berbuat masa kau nggak mikir ini nanti gimana ya? Efeknya ya gitu. Ada tuh barusan, tapi bukan di Medan apa yang perawat itu. Perawat mengasih vaksin yang kosong. Tadi dihadapkan ke depan ini rilis polisi kan. Nangis. Saya menyesal katanya. Kalau itu air mata apa namanya? Kalau laki-laki kan air mata buaya. Ini air mata cicak. Ikan lele. Tapi soal suntik kosong ini juga saya jadi teringat dari rumah sakit di Mana kemarin tuh? Kota Pinang. Oh ya. Gak jelas juga kasusnya. Yang kan? apa? Yang kadaluarsa. Infus kadaluarsa. Ya mudah-mudahan ini didengar lah ya sama pihak terkait ya. Itu kasus jangan dihentikan ya. Nggak tahu kita cuma ya kan? Kayak Pak Sekda juga. Iya, anak-anak disuntik infus kadaluarsa. Ini gawat-gawat negara ini. Kemudian soal apa lagi tadi Bang yang ketiga? Ini soal PPKM. Wah, ini PPKM diperpanjang lagi ya kan? Ini solusi yang belum pas lah ya. Di saat memang ada kemungkinan virus bermutasi ya kan? Awalnya kemarin ada Delta, sekarang ada Lambda. Yang katanya Lambda ini bisa menyerang siapa saja termasuk orang yang sudah divaksin. Wah, ini kan harus dipikirkan langkah-langkah seperti apa, misalnya ketika Lambda ini tiba-tiba menyebar ini apakah menyebar seperti Delta. Apakah cuman PPKM ini bisa bukan cuman mati
kena virus saja masyarakat ini, mati depresi, stres orang, nggak kerja, nggak mau ngapain. Itulah udahlah kita bakar aja rumah ini, kita bongkar rumah ini ya. Akhirnya gitu kan bang, di rumah terus. Tapi ada PPKM yang yang menyenangkan. Menyenangkan apa PPKM apa bang? Panitia penyambutan kedatangan Messi. Oh, panitia penyambutan kedatangan Messi. Itu pun kena prank juga ya. Kena prank. Di Paris bisa-bisanya orang kena prank juga, bukan cuma di sini. 5.000 orang menyambut kedatangan Messi di Paris ya kan. Ternyata Messinya tadi mana nggak tahu. Entah jadi pun entah tidak pindah ke Paris Saint-Germain. Iyalah. Kalau bisa itu tadi lah bang ya, kembali lagi ke soal PPKM nih. Harus ada solusi yang real lah ya. Kalau mau di lockdown silakan di lockdown, tapi ya ditanggung jawab lah rakyatnya, dikasih makan. Misalnya, oke, kita berlakukan darurat militer, lockdown, semua nggak boleh keluar selama 2 bulan. Kami jamin hidupnya, itu nggak apa-apa. Dikasih makan 1 hari 3 kali, kasih uang saku kan gitu kan, nggak apa-apa ya selama 2 bulan itu aja. Tapi jangan lupa sarden ya, jangan beras saja. Nanti beras, gula, sama lagi biasanya sama minyak lah. Minyak. Beras, gula, minyak. Apa mau dijadikan rengginang aja? Ya, beras, minyak, gula, telur, sarden. Udah cukup. Iya. Mau sebulan pun jadi itu kan. PPKM ini kan stres orang bang. Apalagi nggak kerja, duduk bangun pagi nengok langit-langit rumah ya kan, menoleh ke kanan tengok di dinding banyak teh cica ya kan, nengok ke kiri, aduh stres sekali. Jadi kalau kata teman saya bang, ibarat kata pepatah itu lebih baik lelah bekerja daripada letih menganggur. Oh iya lah. Iya kan, orang lebih bagus bekerja daripada aduh capek nganggur itu kan kayak mana gitu kan. Capek kali nganggur kan gitu kan. Nganggur tuh capek. Lelah kan, lelah pikiran, semua lelah kalau nganggur ini. Belum lagi diceritai tetangga. Awak bangke aku kerja dari rumah, dibilang udah dipecat. Udah kena, kok nggak kerja kan? Ya kan? Aku kerja dari rumah, aku bilang bisa katanya. Ya bisa dong. Apalagi yang betul-betul baru dipecat, ya kan? Mana dia punya anak misalnya kan? Itu kan beban pikirannya semakin bertambah. Terus juga nanti pas giliran ada pembagian bantuan dia nggak dapat kan. Iya. Kasian kan sampai keluarga Kepling yang dapat. Pak Kep. Ya, saya kalau udah buat potongan video sebut-sebut nama Kepling, kadang teman-teman saya, abang nyindir saya ya kan. Ya, abang Kepling. Banyak teman Kepling. Saya enggak. Ada. Saya Kepling ada bang. Ada beberapa. Tentaya pun ada. Teman saya Tentaya. Saya ini aja yang jadi tukang kicon. Kemarin netizen ada yang marah, bacot katanya. Memang tugas kami ngebacot. Kalau kami nggak ngebacot, siapa yang menyampaikan keluhan masyarakat nanti? Ini yang kita sampaikan ini sebenarnya keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat dan keluhan kami. Karena kami juga masyarakat. Iya, kita juga rakyat. Itu kan. Ya mohonlah ada solusi yang bijak kan gitu kan soal kalau terus diperpanjang PPKM ini mau sampai kapan gitu kan? Sampai udah letih masyarakat tuh kalau kita buka media sosial. Waduh, kayaknya nggak peduli lagi sebenarnya masyarakat ini. Udah stres bang, udah pusing. Kemarin ketika perpanjangan waktu yang pertama PPKM ini heboh semua. Heboh semua. Oh ini besok misalnya Senin kemarin kan? Dan kemarin hari ini perpanjang. PPKM itu berakhir. Habis itu sorenya ada pengumuman Pak Jokowi kan. Perpanjang lagi. Heboh semua. Ribut semua apa kan. Sekarang enggak. Yang ketiga kemarin. Udah mampus lah sana gitu ya kan. Perpanjangan lagi kan. Udahlah biar aja lah kan. Pokoknya ngeri lah. Sekarang pun mau ke mall harus nunjukkan kartu sertifikat. Kartu vaksin ya kita kan. Nggak bisa lah nih. Bisa lah. Ya walaupun misalnya kita mau belanja, kan sekarang udah ada aplikasi online. Nggak perlu lagi ke mall sambil tidur-tidur. Pesan ya kan. Mau pesan apa? Cip, ya kan? Ya kan di telepon Gojeknya. Maaf Pak, rumah Bapak di mana? Dekat baliho. Dekat baliho yang ada
sayap patah. Ini nggak nyindir sama siapa ya, jangan baper. Nanti ada yang baper. Ada juga tadi nanya kok merah-merah. Ya, saya bukan kader partai. Saya senang dengan merah-merah. Yang penting berisik ya. Iya, yang penting berisik. Iya Bang, mungkin itulah ya sekelumit ulasan hari ini tentang segmen Selamat Sore Medan. Ada tadi soal anggota DPRD Labura yang pesta narkoba, ada juga soal Aceh Sehat yang tipu-tipu masyarakat dan bikin resah, ada juga perpanjangan PPKM. Itulah tadi ini yang digarisbawahi perpanjangan PPKM itu dari Pak Edi bahwa tidak boleh ada kerumunan. Tidak boleh ada kerumunan ya. Termasuk menyelenggarakan pesta. Pesta jangan. Ini jadi, berlaku semua Bang. Ya, jadi kalau yang mau pesta agak-agak ditahan dulu. Jangan nanti ada alasan itu kan aturannya untuk rakyat. Kalau kami wakil rakyat kan jangan ya kan Bang. Wakil rakyat iya, boleh. wakil rakyat boleh katanya. Karena mewakili rakyat. Kurang aja. ya, itu aja mungkin. Kalau yang sudah mau cetak-cetak undangan tolong ditahan dulu lah. Ditahan, enggak usah dulu dicetak undangannya. Nah, tunggu sampai selesai ya. PPKM ini. Karena nanti kan kalau udah buat pesta tahu-tahu dibubarin kan nggak enak kan. Paling kalau mau biar berkah ya kan, udahlah kasih undangan anak yatim aja kan. Ya. Cuman ya namanya Indonesia kan. Indonesia ini besar gengsinya Bang. Ya kan? Kalau nggak kibotan kalau nggak kibotan, ih kau nggak buat keyboard katanya. Kok tiba-tiba udah bunting. Mulut tetangga yang sakit kuping ya kan. Makanya itu susah juga. Ya itulah tadi sebelum apa kan. Nanti kalau panjang kali bacot kita, tim IT pun mukanya udah kali sendiri dia hari ini. Iya sendiri. Jangan-jangan dia yang mengkomentari itu. Iya. Bacot katanya. Bacot. Ya itu aja. Oke. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis bersama saya Are dan Bang Agus. Ya. Itu aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.